Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo siswa hebat Nusantara, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Jumpa lagi di channel Mr. Joyo Edu TV. Para siswa sekalian pasti mengetahui bahwa tubuh kita terdiri dari berbagai macam organ seperti hati, lambung, dan sel saraf. Semua organ-organ tersebut tersusun dari berbagai macam sel. Para siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan bahas sistem organisasi kehidupan makhluk hidup bagian 1. Apa yang dimaksud dengan sistem organisasi kehidupan makhluk hidup? Ya, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup adalah hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, dan ekosistem. Para siswa sekalian pasti mengetahui bahwa tubuh kita terdiri dari berjuta-juta sel. Apa yang dimaksud dengan sel? Sel adalah struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Walaupun sel adalah bagian terkecil dari penyusun makhluk hidup, ternyata sel memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama, sel mampu melakukan regulasi. Yang kedua, sel mampu melakukan regenerasi. Yang ketiga, sel mampu melakukan metabolisme. Yang keempat, mampu bereproduksi. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan tanggapan terhadap lingkungan. Secara struktural, sel terbagi dua. Yang pertama, sel prokariot. Sel prokariot adalah sel yang memiliki inti sel atau nukleus, tetapi inti sel dan nukleusnya tidak dibungkus oleh membran inti. Contoh dari sel prokariotit adalah kingdom Monera seperti bakteri dan ganggang hijau. Berikut gambaran sel prokariotit dalam ukuran besar. Yang kedua adalah sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sel atau nukleus dan nukleus tersebut ditutup oleh membran inti. Adapun contoh dari sel eukariotik adalah protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Ukuran sel adalah mikroskopis, diameternya 1 sampai 100 mikrometer. Tetapi ada dua sel yang memiliki ukuran makroskopis, yaitu sel telur burung unta dan sel saraf jerapah. Jaringan. Apa yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan adalah kelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Adapun contoh-contoh jaringan pada tumbuhan, xilem. Xilem adalah jaringan pembuluh kayu yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Phloem. Phloem adalah jaringan pembuluh tafis yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan banyak lagi contoh-contoh jaringan. Antara lain, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang rawan, dan jaringan saraf.